Sebelum nonton videonya, klik subscribe, klik lonceng, like, share, dan komen. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ikatan kimia lagi ya. Ikatan kimia itu apa sih? Ada yang tahu ikatan kimia itu apa? Gaya yang Ya. gabungan atau molekul dari gabungan senyawa. Iya. Jadi gaya yang apa ikatan kimia itu? Gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam suatu senyawa. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kenapa sih atom-atom itu supaya stabil? Betul, supaya stabil. Nah, jadi unsur-unsur itu berikatan karena dia belum stabil. Jadi untuk menstabilkan dirinya, dia itu harus berikatan. Nah, di sini di alam itu unsur itu ada dua macam, ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Yang stabil itu kita sudah belajar kemarin ya, stabil itu golongan 8A atau gas mulia. Yang tidak stabilnya itu selain golongan 8A, golongan 1A sampai 7A dan golongan logam transisi. Itu adalah unsur-unsur yang tidak stabil. Nah, sekarang masih ingat nggak golongan 8A itu apa aja? Coba AG, apa G? HE, terus apa lagi? NE, terus AR, KR, terus apa lagi? XE dan RN ya. Nah, kalau kita hafalkan golongan 8A itu ada heboh. Ibu ngafalinnya gini. Heboh, negara, Arab, karena, serangan, ranjau. Jadi heboh itu He, helium, Ne neon, Ar-nya argon, kemudian Kr kripton, Xe xenon dan Rn radon. Itu adalah unsur-unsur dari golongan 8A atau gas mulia. Nah, ini adalah unsur yang stabil. Nah, sekarang konfigurasinya bagaimana? Kita sudah belajar konfigurasi ya. Kemarin kan kita sudah belajar konfigurasi kulit dan subkulit. Nah, ini adalah konfigurasi golongan 8A. Ada helium, dia punya nomor atom 2, maka konfigurasinya 2 karena dia ada 2 elektron. Kemudian ada neon, Ne, nomor atomnya 10, konfigurasinya 28. AR 18, 288 dan seterusnya sampai Rn juga 28, 18, 32, 18 dan 8. Ada persamaan nggak dari konfigurasi gas mulia ini? Persamaannya apa ya kira-kira? Coba ada yang teratur nggak nih konfigurasinya? 8, Bu. Iya, apanya yang 8 itu? 8, 8, 8. Apanya tuh yang 8, 8, 8? Elektron apanya? Yang ini ya? 8, 8, 8, 8, 8. Ini adalah elektron valensinya, kecuali yang helium. Karena helium itu cuma punya 2 elektron, maka konfigurasinya 2, dan ini juga sekaligus sebagai elektron valensinya. Nah, dari kestabilan unsur gas mulia ini, kemudian dilihat dari konfigurasinya yang teratur, maka muncullah aturan duplet dan aturan oktet. Apa itu aturan duplet? Aturan duplet itu berarti unsur-unsur yang lain harus mengikuti konfigurasinya helium, yaitu yang elektron valensinya 2, tapi hanya di kulit pertama saja. Misalnya nih gini. Oke, misalnya kita punya hidrogen. Ya, hidrogen. Itu nomor atomnya 1, maka konfigurasinya adalah 1. Ini stabil nggak kalau berdasarkan konfigurasinya? Dilihat dari konfigurasinya stabil nggak? Hidrogen ini. Tidak ya. Kenapa tidak stabil?
Tadi yang stabil itu yang konfigurasinya sama seperti gas mulia ya. Nah, ini konfigurasinya sudah sama belum dengan gas mulia? Belum. Belum. Maka hidrogen ini biar stabil, dia itu harus konfigurasinya harus sama seperti helium, yaitu 2. Nah, caranya gimana? Caranya si hidrogen ini karena dia baru 1 elektron, berarti kurang 1 elektron lagi, maka dia harus menerima atau menangkap 1 elektron dari atom yang lainnya. Ya, jadi 1 elektronnya itu harus ditangkap oleh hidrogen. Agar apa? Agar si hidrogennya dia stabil. Nah, contoh lagi, misalkan ada natrium. Na, nomor atomnya 11. Konfigurasinya gimana Na? Pakai yang KLMN aja. 2, 2, terus 8, 8, terus 1. 1, 2, 8, 1. Nah, di sini elektron valensinya berapa? 1. Elektron valensinya 1. Ya, ini adalah elektron valensinya. Berarti stabil nggak nih natriumnya? Enggak. Nggak stabil. Nah, biar stabil, gimana nih cara natrium biar dia stabil? Caranya apa? Kalau hidrogen kan tadi dia menerima 1 elektron ya. Kalau natrium bagaimana nih? Biar konfigurasinya sama seperti golongan 8A. Berarti elektron valensinya berapa? Harus berapa? Harus 2 atau harus 8? Kalau dilihat dari konfigurasi Na. 2. Harus 2. Oke, berarti kalau harus 2, dia melepas berapa elektron? 1. Yang 8-nya melepas 1. 8-nya melepas 1. Yang ini 8 ini melepas 1. Yang di kulit kedua melepas 1 elektron gitu. Nah, kita lihat ya, konfigurasinya kan 2, 8, 1. Nomor atomnya 11. Bagaimana cara agar atom lain itu konfigurasinya sama seperti golongan 8A? Kita lihat nomor atom terdekat dari Na ini terdekatnya ke golongan 8A yang mana? Ke helium, neon, argon, krypton, xenon, atau radon? Paling dekatnya kemana nih? Neon. Ke neon. Oke, ke neon ya. Berarti ya, ke neon berarti Na itu konfigurasinya harus sama seperti neon. Berarti konfigurasinya harus 2, 8. Berarti dia itu harus memiliki elektron valensi berapa? 2 apa 8? 8, betul ya. Harus memiliki elektron valensi 8 di sini. Nah, sekarang gimana nih cara Na biar si konfigurasinya 28? Ini kan baru 281 nih. Biar konfigurasinya 28, jadi harus gimana tuh? Harus menerima 1 elektron atau melepas 1 elektron? Melepas. Betul, harus melepas. Jadi elektron valensi yang dilepaskan. Elektron valensinya dilepaskan 1 elektron. Ya, jadi dilepaskan elektron valensinya. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lainnya. Contoh lagi nih ya. Itu kan melepaskan ya. Contoh Ibu punya atom Cl. Nomor atomnya 17. Konfigurasinya gimana? 2, Oke. 8, 2, 8. Terus 2, 8, terus berapa? 7. Sebentar. 2, 8, 7 ya. Ya, 2, 8, 7, betul. Konfigurasinya kira-kira dekat dengan mana nih? Dengan neon atau dengan argon? Argon. Dengan argon, karena ini 17 ya. Jadi untuk melepaskan 7 itu butuh energi yang sangat besar. Jadi nggak mungkin dia ngelepas 7 elektron biar konfigurasinya sama seperti neon. Jadi yang mungkin adalah konfigurasi Cl itu harus sama dengan konfigurasinya argon, yaitu 288. Berarti biar konfigurasi Cl sama dengan argon, maka harus bagaimana nih Cl-nya? Harus melepaskan elektronnya atau menangkap elektron? menangkap.
Oke, berarti elektron. betul, menangkap elektron. Ini kan elektron valensinya ya. Berarti kurang nih, kurang satu elektron valensinya. Jadi harus ditangkap satu elektron. Menerima ya, harus menerima satu elektron. Nah, itu adalah biar si atom-atom yang lain itu stabil, sama seperti konfigurasi golongan 8. Nah, berikutnya, nah, caranya gimana tuh? Kan beda-beda nih. Kita bingung, Bu. Biar kita tahu bagaimana suatu atom melepaskan atau menangkap elektron itu caranya gimana? Lihat apanya? Nah, yang harus kita lihat itu adalah elektron valensinya. Jadi elektron valensi itu ada bermacam-macam ya. Ada yang elektron valensinya kurang dari 4. Jadi kita di sini kelompokkan ke 3 golongan. Bukan 3 golongan di struktur periodik ya, tapi 3 golongan elektron valensi. Ada yang elektron valensi suatu atom itu kurang dari 4, ada yang sama dengan 4, ada yang lebih dari 4. Nah, ketika elektron valensinya kurang dari 4, contohnya tadi kayak natrium. Natrium kan konfigurasinya gini. Tadi itu gimana tuh ya konfigurasinya? Na 281. betul, 281. Oke. Na konfigurasinya 281 ya. Nah, ini kan elektron valensinya lebih dari 4 apa kurang dari 4? Kurang dari 4. Ya, kurang dari 4, maka dia itu melepaskan semua elektron valensinya. Jadi semua elektron valensinya harus dilepaskan. Nah, contoh lagi, misalkan ada Mg. Mg nomor atomnya 12. Konfigurasinya gimana berarti? 282. 282. Betul. Berarti elektron valensinya berapa? 2 yang di depan apa di belakang? belakang. Yang di belakang. Pinter. Oke, ini adalah elektron valensinya. Berarti biar stabil, dia harus bagaimana? Melepaskan. Berapa elektron valensi yang dilepaskan? 2. 2 elektron valensi yang dilepaskan ya. Jadi semua elektron valensi, kalau elektron valensinya kurang dari 4, semuanya dilepaskan. Nah, setelah lepas akan bagaimana? Setelah lepas itu dia si atomnya akan bermuatan positif atau yang disebut dengan ion positif atau juga dengan istilah kation. Jadi nih setelah si elektronnya dilepaskan, itu nanti Na-nya yang tadinya tidak bermuatan jadi Na+. Nah, ini nomor atomnya masih tetap 11 ya. Jadi Na+. Kenapa Na+? Karena ada satu elektron yang dilepaskan. Sehingga konfigurasinya sekarang jadi gimana setelah melepaskan satu elektron? 28. Jadi 28. Berarti stabil nggak nih? Kalau elektron valensinya sudah 8, stabil. Nah, begitu juga dengan Mg. Mg ini setelah melepaskan 2 elektron, maka Mg-nya jadi muatannya berapa? Berapa plus? 28. Mg-nya jadi muatannya dulu. Oke. Berapa plus? Kalau Na kan melepas 1 elektron, dia muatannya positif 1 atau plus. Kalau Mg, betul, 2 plus. Jadi, muatan ini, plus ini, menunjukkan ada berapa banyak dia melepaskan elektron. Kalau yang dilepaskannya 1 elektron, berarti dia itu plus, betul. Kalau kalau elektronnya dilepaskan 2, berarti muatannya jadi 2 plus. Sehingga konfigurasi dari Mg itu jadi gimana? 28. Jadi 28. Sama ya seperti Na ya. Karena konfigurasinya mengikuti yang neon ya. Itu. Jadi 8. Oke, itu ya. Itu untuk yang elektron valensinya kurang dari 4. Nah, biasanya yang elektron valensinya kurang dari 4 itu adalah golongan 1A, 2A, 3A, yaitu golongan unsur-unsur logam. Kecuali hidrogen ya. Hidrogen itu dia masuk golongan 1A tapi dia bukan logam, dia non-logam.
Oke, berikutnya kita tidak masuk ke elektron valensi sama dengan 4 dulu. Kita masuk ke elektron valensi yang lebih dari 4. Kalau elektron valensinya lebih dari 4, maka dia itu cenderung untuk apa? Menangkap, Nah, ya menangkap elektron. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan ibu punya O, oksigen ya. Ibu punya oksigen. Sebentar, ini agak sisanya. Ini oksigen ya. Terus, aduh, salah ya, sebentar di sini aja. Ibu punya oksigen, nomor atomnya itu 8. Berarti konfigurasinya gimana? Oksigen nomor atomnya 8. 2, 6. Oke, stabil nggak nih kalau dilihat dari elektron valensinya? Stabil nggak? Stabil? Tidak. Iya, tidak stabil ya. Karena dia belum oktet, belum 8. Maka karena ini elektron valensinya, lihat nih. Ini elektron valensinya kurang dari 4 apa lebih dari 4? kurang. Lebih. Lebih dari 4 ya. Maka kalau lebih dari 4, dia itu bagaimana? Melepas elektron apa menangkap elektron? Melepas. Ayo, melepas atau menangkap? Melepas. Ini Ayu ya? Sama apa? Menangkap apa melepas? Ini nih, kalau elektron valensi Kan menangkap, kalau kurang dari 4 melepas elektron valensi, kalau lebih dari 4 maka ini nih ada nih. Menangkap, betul. Menangkap berapa elektron kira-kira? Biar jadi 8. 2. Iya, yang ditangkap atau yang diterima itu biar oktet itu 2 elektron. Ya. Jadi 2 elektron yang ditangkap. Sehingga nanti ketika sudah ditangkap elektronnya atau menerima elektron, si oksigen yang tadinya tidak bermuatan, dia akan bermuatan apa? Nah, ini kalau menangkap elektron dia akan bermuatan negatif atau disebut ion negatif atau istilah lainnya adalah anion. Ya, jadi kalau melepaskan elektron itu positif, kalau menerima elektron itu negatif. Ya, karena elektron itu muatannya negatif. Oke, paham sampai sini? Ya, berarti oksigen. Kalau melepas positif, kalau menerima negatif. Oke, oksigen nomor atomnya tetap 8. Berarti kalau menerima 2 elektron, muatannya jadi berapa minus? 2 minus. Oke. 2 min. 2 minus. Ya, betul. 2 sebentar. Oke. Sebentar ya anak-anak. Masih kelihatan share screen-nya Ibu? Oke, masih kelihatan nggak screen-nya Ibu? Warna Oke, berarti muatannya jadi positif apa negatif tadi tuh? masih Positif apa negatif? 2. Negatif 2. Negatif. Betul. Jadi muatannya jadi negatif. Jadi 2 ini agak susah. Jadi muatannya 8 O2 minus ya. Jadi 2 minus. Muatannya jadi 2 minus. Atau min 2 atau 2 minus. Tapi biasanya kalau muatan itu tanda positif negatifnya di belakang angka. Jadi 2 minus. Oke, berarti konfigurasinya sekarang jadi gimana? Gimana jadinya? 28. 28. 28. Pinter. Oke. Nah, sekarang yang Cl ya. Contoh lainnya adalah Cl, klor. Nah, sebentar nih agak loading. Oke, Cl. Cl nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya gimana? 287. 287. Betul. Berarti elektron valensinya berapa nih? 7.
7 7. elektron valensinya. Betul, 7. Maaf ya, ini sinyalnya dot-dotan jadi ini. 7. Oke, elektron valensinya 7. Berarti dia harus menangkap apa melepas elektron? Menangkap. Menangkap. Menangkap atau menerima. Berapa elektron yang diterima? 1. 1 elektron. Betul. Pinter-pinter ya. 1 elektron. Berarti Cl-nya setelah menangkap elektron, dia akan bermuatan apa? Akan bermuatan apa? Jadi Negatif. 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 Positif apa negatif? Negatif. Negatif. Oh, jangan kebalik-balik ya. Negatif Negatif. berapa? 1 min. Ya, negatif Negatif. min. Ya, kalau negatifnya aja ya. Kalau angka 1 itu nggak usah dituliskan ya. Jadi ini Cl minus gitu. Ya, Bu. 17. Nah, konfigurasinya sekarang jadi gimana setelah menangkap elektron? 2, 8, 8. Pintar. Oke. Nah, sudah paham sampai sini ya? Jadi kalau elektron valensinya kurang dari 4, lepaskan semua elektron valensinya. Lebih dari 4, dia menangkap elektron dari luar biar jumlahnya jadi stabil. Bisa triplet, bisa oktet. Kalau ini lebih dari 4 berarti harus oktet ya. Nah, oke. Biasanya unsur-unsur yang menangkap elektron itu adalah unsur yang non-logam. Ya, jadi golongannya golongan dari 4A, 5A sampai 7A. Untuk 8A dia itu tidak menangkap elektron maupun melepaskan elektron karena tadi 8A itu sudah stabil. Nah, sekarang bagaimana kalau yang elektron valensinya itu berjumlah 4? Nah, yang berjumlah 4 ini adalah golongan 4A. Anggotanya siapa yang tahu anggota 4A? Ayo. 4A. Anggotanya apa aja? Karbon. Karbon. Terus? Silikon. Terus? Germanium. Terus apa lagi? Timah atau stanum ya. SN ya atau SN stanum timah. Terus apa lagi? PB. Oke, PB ya. Nah, kalau kita hafalkan itu pakai gini aja. Cantik si genit senang puber. Tuh, cantiknya karbon, si-nya itu silikon, genitnya germanium, senangnya itu stanum atau timah, pubernya itu plumbum atau timbal. Nah, sekarang nomor atomnya itu karbon itu punya nomor atom 6, silikon 14, germanium itu 32, ya. Kemudian timah itu 50 dan PB itu 82. Nah, sekarang yang elektron valensinya 4 ini apakah dia melepas atau menangkap elektron? Jadi ada 2 macam. Kalau yang karbon, ya karbon itu kalau dikonfigurasikan jadi gimana konfigurasinya? 24 ya. Oke, 24. Pokoknya semuanya ini elektron valensinya 4. Nah, untuk karbon sampai dengan germanium, dia itu cenderung untuk menangkap elektron. Ya, Ibu tegaskan sekali lagi ya. Untuk karbon, silikon, germanium, itu dia cenderung untuk menangkap elektron. Karena dia tergolong ke non-logam. Paham? Nah, untuk timah dan timbal, SN dan PB, itu dia cenderung untuk melepaskan elektron. Ya, jadi untuk timah, SN dan PB, dia cenderung melepaskan elektron. Atau nantinya SN dan PB itu akan membentuk ion positif. Kalau C, Si, dan Ge, itu dia akan membentuk ion negatif. Ya, itu untuk yang
bagaimana cara kita tahu dia itu melepaskan, menangkap elektron. Ya, itu untuk sebelum masuk ke ikatan ion kovalen dan sebagainya, kita masuk ke struktur Lewis. Apa sih struktur Lewis itu? Struktur Lewis atau lambang Lewis itu adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Jadi elektron valensinya ini dilambangkan bisa dengan titik, bisa dengan tanda silang. Ya, jadi elektron valensi, titik dan silang itu menunjukkan jumlah elektron valensinya ada berapa. Contohnya gini. Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau karbon nomor atomnya 6, konfigurasinya berapa tadi tuh? 24. Ini elektron valensinya 4 kan ya? Berarti lambang Lewis dari karbon itu C dikasih di sini. Titik 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah struktur Lewisnya. Titik 4 ini menunjukkan ada 4 elektron valensi. Paham nggak? Paham. Oke. Contoh lagi, misalkan oksigen. Oksigen itu nomor atomnya tadi 8. Konfigurasinya gimana tuh? 26. 26. Berarti berapa elektron valensinya? 6. Elektron valensinya 6. Nah, gimana cara menggambarkan struktur Lewisnya? Berarti kita tulis apanya dulu? O-nya dulu ya, lambang atomnya. Jadi lambang atomnya sesuai dengan atomnya ya. Kalau karbon ya lambangnya C, oksigen lambangnya O. Nah, di sini elektron valensinya ada 6. Kalau lebih dari 4, itu usahakan berpasangan si elektronnya. Satu pasang itu dia punya 2 elektron. Di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah lambang Lewis dari oksigen. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.